المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para asatidz, para hujaj, para muallimin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati beliau Al-Mukarram Bapak Haji Naseh selaku ketua masjid atau ketua DKM Masjid Asy-Syuhada. Kita doakan beliau selalu sehat. Alhamdulillah beliau, saya pernah makan di rumah beliau karena ngaji pada saat ibu beliau meninggal dunia sama Haji Sapin Baji ya. Alhamdulillah udah lama kenal sama beliau. Hadirin bapak-bapak, ustadz yang belum kenalan saya, insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak jamaah tamu undangan walimatul khitan, syukuran khitan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak santri dari Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara Gintung Tanjung Barat, insya Allah mudah-mudahan selalu syiar, selalu berkah, amin ya robbal alamin. Dan juga sohibul hajat, sohibul bait, dalam hal ini adalah Bapak Sumar beserta ibu, yang kita doakan keluarganya penuh berkah dan juga rizkinya berlimpah. Dan Ananda Rasa ya, Rasa siapa Baji tadi ya, Rasa Ataya, kita doakan Ananda selalu sehat dan juga Ananda menjadi anak yang soleh, Ananda menjadi kebanggaan daripada keluarga, menjadi generasi penerus ya yang soleh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, para jamaah Masjid Asy-Syuhada khususnya malam ini setelah sholat jamaah Isya bisa ijabatu dakwah memenuhi undangan daripada Sohibul Bait. Dan alhamdulillah tadi sebagai penutup lapar Sohibul Bait tahu dikasih makan, alhamdulillah. Kata Baji RW ini porsinya beda memang ya, biasanya kalau di mana-mana makannya habis ramah Baji ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Malam ini kita bisa bersilaturahim, malam ini kita bisa memberi kebahagiaan kepada keluarga Bapak Sumar dan Ibu dan sekeluarganya, datang untuk mendoakan, datang untuk membaca sholawat. Insya Allah syukuran yang diselenggarakan oleh Sohibul Bait akan membawa barokah. Amin ya robbal alamin. Jadi syukur itu penting, karena dengan syukur maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum sedikit Al-Fakir menyampaikan sedikit hikmah daripada walimatul khitan, kita berapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ya Pak ya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, diberikan panjang umur. Di bulan Ruah ini, di bulan Sya'ban ini, amal-amal kita semua diangkat oleh Allah ke langit dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dan mari kita pupuk rasa semangat mau memasuki bulan suci Ramadan. Di mana-mana kita sudah bikin acara tawakufan, bikin acara syukuran. Artinya kita semangat istiqdad akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niron. Siapa orangnya yang merasa bergembira, bersiap-siap ya. Kemarin di awal bulan Sya'ban dianjurin pada puasa sunnah ya, supaya kita latihan. Betul apa betul? Di bulan suci Ramadan biar kagak kaget, kita dianjurin untuk banyak zikir, banyak ibadah di malam nisfu Sya'ban, karena besok nih Ramadan kita pantengin terus ya Pak ya. Baca Qur'annya, trawehnya, puasanya, lebih-lebih sedekahnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah alhamdulillah malam ini Bapak Sumar mengundang kita semua syukuran atas putranya yang telah dikhitan. Walaupun dalam kondisi seperti yang kita sudah saksikan, beliau diberikan amanah. Putra yang seperti ini tetap kita syukuri, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa tahu dengan beliau memiliki anak yang seperti ini, banyak bersyukur, Allah malah melimpahkan rizkinya yang berkah. Amin ya robbal alamin. Kita doakan Ananda Rasa cepat sehat, bisa sekolah lagi, bisa belajar lagi. Amin ya robbal alamin. Hadirin, berbicara tentang khitan, khitan itu memang wajib bagi kita umat Islam. Syariat khitan ibu bapak adalah syariat turunan, syariat warisan dari Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Kalau zaman kita masih mending Pak. Di zaman Rasul kita sunat, kita khitan, ada yang umurnya kadang baru lahir langsung disunat. Ada apa ada? Biasanya budaya di Sunda begitu. Kalau di Betawi mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah kalau di Jawa kadang tua-tua Pak, lulus SD baru sunat, hampir sudah tumbuh yang lainnya itu ya. Nah tapi dengan adanya khitan ini justru kita bisa memenuhi kewajiban daripada syariat Islam. Nah dulu Pak, zaman Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk melaksanakan khitan. Nabi Ibrahim diceritakan umurnya 80. Bapak-bapak di sini ada yang umurnya 80? Kayaknya belum ada Pak Haji. Pak Haji RW aja mungkin 60 gitu ya. Apa belum Pak Haji ya? Oh iya, tapi masih muda kelihatannya Pak Haji. Kalau cari janda lagi masih pantas gitu ya. Jangan-jangan ya Pak Haji ya. Mohon maaf Pak Haji, bercanda. Iya, kita di sini nggak ada kayaknya yang 80. Ya, Nabi kita Ibrahim alaihi salam umurnya 80 tahun baru disuruh sunat. Kira-kira barangnya alot apa enggak Pak gitu ya? Masya Allah. Tapi
Tapi karena perintah Pak. Kalau zaman sekarang enaklah pakai laser, pakai pati rasa. Pada saat dipotong kagak terasa. Betul. Zaman Nabi Ibrahim Pak pakai kampak. Masya Allah. Disunat sendiri gitu kan. Nah coba kalau bapak-bapak umur 80 tahun zaman sekarang nih ya disunat, pergi ke dokter, yang takut bukan yang malah yang mau sunat, tapi yang takut duluan dokternya. Masya Allah. Tapi karena memang syariat Pak, demi syariat, walaupun rasanya sakit, walaupun alat teknologi waktu itu belum ada, teknologi zaman Nabi Ibrahim ya pakai kampak, pakai besi, tapi gede barangnya gitu ya, sakit. Tapi karena perintah Allah tetap dijalankan. Nah kita disuruh, diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sakit gak kira-kira Pak? Gak sakit ya. Tapi Masya Allah walaupun 5 waktu kadang-kadang yang bikin males ada aja. Sudah datang Allahu Akbar, malah tidur, malah ngantuk, katanya berat banget. Itulah apa bedanya. Jadi kalau dulu zaman Nabi Ibrahim tantangannya sampai dipotong ya apa namanya ujung penisnya. Kalau kita sekedar melaksanakan sholat 5 waktu saja kadang-kadang sudah berat, sudah malas. Ini karena memang setannya itu ya makin banyak kewajiban makin gede godaannya. Maka kalau kita maksimal untuk melaksanakan ibadah, insya Allah derajat kita akan dimuliakan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apa sih hikmah dibalik rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, mengharuskan kaum laki-laki itu sunat? Kalau kaum laki-laki itu harus wajib. Makanya ulama mengatakan kullu ma yutawassalu bihi wajibun fahuwa wajib. Segala sesuatu yang menjadi wasilah, yang menjadi perantara, yang menjadi sarana perbuatan itu wajib, maka perkara itu jadi wajib. Nah sekarang kalau kita mau sholat kan wajib wudu, betul. Badan kita harus suci. Nah kalau kita nggak sunat, itu ujung penis itu kan jalan air kencing kita Pak. Itu kotoran najis mengendap di situ. Kira-kira kalau kita mau wudhu nih, kita tidak sunat ya Pak ya, ini ujung penis dibuka dulu, digosok pakai gosokan sikat gigi begitu ya, pasta gigi. Sakit apa sakit? Ledes katanya ya, susah, makanya kudu disunat. Betul apa betul? Nah kalau kaum perempuan ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah untuk kaum perempuan. Nah cuman zaman sekarang anak perempuan disunat udah mulai jarang. Padahal ulama juga menganjurkan perempuan pun pada saat baru lahir itu dianjurkan untuk khitan, untuk sunat. Nah kalau laki-laki mendukung keabsahan daripada ibadah, supaya ibadahnya gampang sah. Kalau nggak sunat susah untuk mengabsahkan sholat. Jadi ibadah sunat, ibadah khitan hubungannya dengan sholat kita. Karena sholat itu wajib suci, sedangkan badan kita ya semuanya wajib suci. Nah kalau tidak disunat itu ada sesuatu yang mengganjal, yang bikin kita susah untuk menghilangkan najis. Yang pertama itu. Dan yang kedua Pak, untuk membedakan mana orang Islam, mana non muslim. Coba aja Bapak, kalau ada orang yang bukan Islam, itu kalau dibuka itu nggak sunat Pak. Betul apa betul? Ya kalau kita ciri-cirinya sunat, untuk membedakan mana itu muslim, mana itu yang bukan muslim. Nah yang terakhir, yang ketiga, ini ceramah sebentar aja karena pulang dari masjid ya Pak ya, belum ketemu sama yang di rumah, perut kayaknya masih sedikit lapar karena tadi makan kupat ini belum tuntas itu ya.
Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak, hikmah daripada khitan, hikmah daripada sunat dalam rangka melatih supaya umat Islam itu menjadi seorang pemberani, Pak. Masih kecil dipotong ujung penisnya atau kulupnya, ya. Padahal kalau tanpa ada teknologi yang canggih itu betul-betul sakit. Kulit betul-betul, kulit bukan sakit tetapi dipotong. Artinya Islam mengajarkan bahwa orang Islam ini harus gentleman, harus pemberani. Jangan sampai umat Islam itu melempem, apalagi kaum pemuda. Inna fi yadi syababi al ummah, di tangan seorang pemudalah bangsa ini akan maju. Maka pemuda-pemuda zaman sekarang jangan sampai ada pemuda yang nggak mau belajar. Betul apa betul? Kalau nggak mau belajar, kalau nggak mau sekolah, kalau nggak mau menekuni ilmu, maka dia akan ketinggalan. Sebab suatu bangsa, suatu negara ini akan maju ya kalau pemudanya cakep-cakep. Main politik tidak apa-apa, politik yang baik. Betul apa betul? Nah, kalau kita politiknya nggak baik, kira-kira wakil presiden kita bagaimana? Ya masih kalah sama Pak Haji RW gitu ya. Masya Allah. Harusnya Pak Haji RW yang jadi wakil presiden, wakilnya Pak Prabowo dari Gerindra. Tapi kok Mas Gibran gitu ya. Masya Allah. Ayo pemuda, belajar ilmu agama, belajar ilmu umum, belajar politik juga tidak apa-apa. Karena orang Islam kalau buta dengan politik juga akan ditipu sampai orang yang ahli politik tetapi tidak tahu agama. Betul lah betul. Tapi politik yang memang yang baik dan ngerti politik tidak harus terjun di dalamnya, di dalam dunia politik, tapi supaya nggak dibohongi sama orang-orang yang ngerti politik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemberani. Ya, contohnya pemberani ya gini, Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya ada orang Islam gara-gara sulit ekonomi langsung jadi peminta-minta gitu ya. Ya mohon maaf, mudah-mudahan di sini nggak ada lah yang peminta-minta ya. Kalau kita cek hukum Islam, Pak, apakah hukum orang meminta-minta itu boleh? Nah, di situ ulama menjawab, boleh kalau perut kita lapar, ya daripada nyuri kita boleh minta. Iya, kalau sekedar untuk mempertahankan hidup saat itu memang betul-betul nggak ada makanan. Tapi kan pengemis kita ini bukan karena hari itu lapar. Ya, ada ibu-ibu, Pak, gendong anak ditanya, Bu gimana Bu hari ini? Sepi, Pak. Emang dapat berapa? Sehari 600.000. 600.000 sepi, Pak Haji. 600.000 sepi katanya ya. Dia pusing karena apa? Anaknya di rumah minta dibeliin motor ninja gitu, Pak Haji ya. Jadi pengemis zaman sekarang buat beliin motor anaknya ninja gitu kan. Cek rumahnya di kampung ternyata kalah sama kita yang karyawan, yang bekerja. Betul apa betul? Artinya ini mental-mental seperti ini ya jangan sampai lah, Pak. Umat Islam harus bekerja. Umat Islam harus menjadi orang yang gentleman, kerja yang bagus, punya apa namanya keahlian, mau belajar. Itulah orang Islam, supaya orang Islam ini martabatnya itu di hadapan orang lain, apalagi di hadapan non muslim ya, ini tetap menjadi orang yang gagah, yang punya wibawa. Islam adalah ya'lu wa la yu'la alai, karena Islamnya sendiri akan selalu luhur, Pak. Kalau Islam apa? Orang sejagat raya ini nggak mau sholat, orang sejagat gembira, sejagat rakyat ini nggak mau ibadah, Islam tetap luhur. Allah tidak akan pensiun jadi Tuhan ya, tapi umatnya yang kadang-kadang kalah. Oleh karena itu salah satu daripada hikmah khitan adalah melatih, mendidik generasi muda agar dia menjadi orang yang gentleman, yang kuat ya, yang bertanggung jawab, yang jujur dan disiplin. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita bangsa Indonesia ya menjadi pemuda-pemuda yang baik, yang berakhlakul karimah. Karena di mana-mana, Pak, narkoba sudah menjangkit di berbagai pelosok-pelosok daerah, pelosok kampung.
dan ini terus negara, tokoh-tokoh kita ini memerangi kepada mereka. Nah oleh karena itu kita di lingkungan, dalam terutama lingkungan keluarga, perjuangan kita agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka peran orang tua kita sangat penting untuk menjaga anaknya pulang sekolah ditanyain. Jangan sampai sekolah biasanya pulang jam 2 tapi ini sampai maghrib nggak pulang-pulang, nggak ditanya-tanya. Betul apa betul? Anak perempuannya diponcengin sama laki-laki, diem aja. Giliran ala ayamnya hilang sampai maghrib nggak pulang, geger, rame. Betul apa betul? Nah, jadi marilah kita semua sama-sama mengingatkan bahwa orang Islam harus menjadi orang yang bermental baik ya, dan tentunya menjadi orang yang ahlul ibadah. Amin ya robbal alamin. Demikian hadirin